Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kelas 11 Putra pada hari ini diberikan kesehatan dan semuanya bisa mendapatkan berkah atas segala kegiatan yang dilakukan pada hari ini. Semoga pagi hari ini yang sudah diawali dengan sholat duha dan kemudian tadarus Al-Quran, kemudian melanjutkan dengan materi-materi ini senantiasa dicatat sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pastinya kita selain mendapatkan manfaat di dunia, insya Allah nanti kita sebagai tabungan kita di akhirat. Amin Allahumma amin. Anak-anakku, saya akan melanjutkan materi terkait dengan pemberdayaan peluang. Kalau pada minggu atau pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang munculnya peluang dari kebutuhan-kebutuhan, dari adanya keinginan-keinginan, adanya masalah-masalah, kemudian peluang itu diciptakan. Maka pada kesempatan yang baik ini kita akan melanjutkan terkait dengan pemberdayaan peluang. Di dalam masalah pemberdayaan peluang ada beberapa ungkapan bijak yang sering kita dengar. Orang bodoh menyanyiakan peluang. Jadi kalau ada peluang kok disia-siakan, maka dia disebut sebagai orang bodoh. Orang pintar menunggu peluang. Kalau orang pintar itu menunggu peluang. Jadi setelah dia lulus, ya dia diam saja sampai ada peluang datang begitu. Itu dikatakan sebagai orang pintar. Orang bijak mencari peluang. Tetapi lebih unggul dari orang pintar itu adalah orang yang bijak. Jadi dia tidak menunggu peluang datang, tetapi dia yang mencari peluang. Dia ke sana kemari melamar, dia ke sana kemari mencari kesibukan hal yang produktif misalkan. Jadi mencari. Kemudian orang yang pintar dan bijak akan menciptakan peluang. Nah, Anda termasuk yang mana kira-kira? Ya, saya yakin kalian adalah termasuk orang yang ingin disebut sebagai orang pintar dan bijak. Maka hal yang harus dilakukan adalah menciptakan peluang. Banyak orang yang memiliki persepsi yang berbeda-beda dengan peluang, ya, peluang sebuah wirausaha. Tetapi saya yakin orang yang pintar dan bijak itu selalu positive thinking, selalu memandang segala hal itu sebagai peluang. Sehingga orang yang pintar, pintar dalam hal ini adalah berwirausaha ya, itu adalah lebih mampu menempatkan diri, lebih mampu beradaptasi, lebih peka terhadap kesempatan-kesempatan yang ada. Nah, jangan sampai kita ini termasuk kategori orang yang bodoh. Begitu peluang datang, kita menyanyiakan. Banyak alasan yang dia kemukakan. Dia belum siap lah, belum didukung dengan sarana prasarana lah. Jadi sebetulnya kesempatan atau peluang itu jangan sampai lepas. Ada yang pepatah bilang, kesempatan tidak datang dua kali. Jikalau ada ya jangan disia-siakan. Kalau Anda menyanyiakan sebuah peluang, maka Anda termasuk kategori orang yang disebut dengan bodoh. Dan itu jangan sampai. Atau orang yang hanya menunggu peluang. Dia sudah siap dengan stock of knowledge, mengumpulkan segala pengetahuan, segala ilmu, segala skill yang dimiliki, tetapi dia tidak beranjak karena dia menunggu peluang itu datang. Dia pinter karena dia sudah menyiapkan diri, tetapi belum bijak karena dia menunggu. Nah, ini kurang masih. Kalau orang bijak itu mencari peluang. Kalau saat ini belum ketemu, maka dia mencari peluang melalui dengan datang kepada orang-orang yang sudah jalan wirausahanya. Kemudian dia sharing, meminta informasi. Mungkin dengan bergabung dulu atau bermitra dulu atau apapun. Tetapi peluang itu memang datang ditelusuri. Ya, semacam kayak gini ini. Pandemi ini kan ada anak-anak yang dia sudah ada pembelajaran, tetapi dia disia-siakan. Ada Meet Zoom, dia tidak mengikuti. Ada materi dari guru, dia tidak menyimak.
Ada tugas-tugas, dia tidak mengerjakan. Ada kesempatan untuk bertanya, tidak digunakan. Ada kesempatan untuk berlatih, dia tidak gunakan. Maka dia kategori yang pertama. Kalau yang kedua itu, dia menunggu. Ya menunggu saja materi dari guru, menunggu saja ada eh, medium diinformasikan, tetapi dia menunggu. Itu baik, tetapi hanya sebatas pintar. Justru orang bijak itu mencari. Oh, kondisi saat pandemi seperti ini adalah seluruh rumah itu adalah sekolah, seluruh orang tua itu adalah guru, dan apapun bisa menjadi materi pembelajaran. Karena prinsipnya belajar itu kan ada belajar yang tekstual, ada yang kontekstual. Belajar tentang materi-materi yang tertulis, ada juga yang belajar tentang keadaan, situasi. Selain kita belajar dari materi-materi tekstual dari guru, maka sebetulnya banyak hal yang bisa dilakukan untuk belajar dari situasi ini. Ya, itu orang yang bijak. Jadi menganggap semuanya itu bisa dijadikan kesempatan termasuk tidak hanya melulu menunggu materi-materi dari guru, tetapi materi itu bisa diambil dari Google, dari YouTube, dari apa saja, di pengalaman apapun. Dia bertemu langsung kepada wirausaha, dia memang survei, observasi, kemudian wawancara, bertanya-tanya, sehingga skillnya ini akan lebih cepat. Nah, orang-orang yang aktif seperti itu, dia pasti peluangnya lebih banyak. Nah, justru orang yang pintar dan bijak itu adalah mereka yang mampu menciptakan peluang. Gak ada tugas, kemudian dia menciptakan tugas itu sendiri. Belum ada materi, dia menciptakan materi sendiri. Banyak hal yang sebetulnya bisa digunakan. Nah, ini saya analogkan dengan kondisi pembelajaran saat ini, begitu ya. Jadi kembali lagi kepada orang yang pintar dan bijak, yaitu dia yang mampu menciptakan peluang sendiri. Pada saat teknologi informasi yang sangat canggih semacam ini, kemudian digitalisasi dan globalisasi ini membawa dampak kita memang harus cepat. Karena kita tahu bangsa yang maju itu bukan hanya mereka bangsa yang kaya memiliki kekayaan berlimpah, bukan mereka yang tua umurnya, tidak, bukan yang berkuasa, tidak, tetapi siapapun yang dengan kecepatan bisa menangkap sebuah peluang, maka dia akan menjadi pionir, dia yang terdepan, dia yang memimpin dan menentukan arah, yaitu siapa cepat. Jadi kecepatan sekarang ini dibutuhkan kecepatan-kecepatan untuk maju. Jadi jangan sampai Anda menyanyiakan, dan ini sudah menjadi dari para salafus solih ya, para sahabat. Jadi yakunu masaan fala tanzur subahan. Kalau kamu berada di sore hari, gak usah nunggu kesempatan pagi hari. Wa yakunu subahan fala tanzur masaan. Kalau kamu itu pagi hari, gak usah nunggu sore hari, tetapi lakukan hal-hal sekecil apapun yang bisa dilakukan saat ini oleh diri kita, dan hal yang paling dimungkinkan dari hal yang terkecil saat ini, dan kita mulai dari diri sendiri. Ini yang harus kita lakukan terkait dengan pemberdayaan peluang. Oke, next. Apa sih keberuntungan itu? Menurut Peter F. Drucker, keberuntungan adalah pertemuan antara persiapan dengan kesempatan. Itu disebut dengan keberuntungan, ya. Tumbuh oleh tutup. Ya, gimana? Pucuk dicinta, ulam pun tiba. Ini persiapan sudah disiapkan, kemudian kesempatan itu datang. Maka pertemuan antara persiapan dengan kesempatan itu disebut dengan keberuntungan. Begitu kamu pas lulus, kamu mampu IT, pas dilalah ada perusahaan yang membutuhkan. Itu namanya klop. Itu namanya keberuntungan. Jadi, pas kalian habis baca-baca banyak, kemudian pada saat itu kalian ditanya oleh guru kalian sehingga kamu menjawab. Nah, itu berarti keberuntungan. Untung tadi udah persiapan. Kamu misalkan di kelas persiapan materi pelajaran, dari rumahnya sudah dimutolaah kitabnya, sudah dipersiapkan. Keri-keri tekan kelas, guru menunjuk kamu untuk membaca misalkan.
Nah, maka persiapan dengan kesempatan yang bertemu, maka itu disebut dengan keberuntungan. Berikutnya, Napoleon pernah berkata, jangan beri kami jenderal-jenderal yang brilian, tapi beri kami jenderal-jenderal yang memiliki keberuntungan. Ya, ini orang pinter kalah dengan orang bejo. Jadi keberuntungan itu bejo ya, kalau dalam bahasa Jawanya itu. Artinya sepinter apapun, kalau kita tidak ada bejone, ya ya tidak mampu. Memang dunia ini tidak sesuai dengan apa yang tidak selalu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kadang tidak kita inginkan tapi terjadi. Kadang diinginkan tapi malah tidak terjadi. Coba lihat, banyak orang-orang yang pinter, dia matematikanya pinter, ngitung pinter, tapi nggak ada yang dihitung, nggak duit duit, nggak gablek. Tapi banyak orang yang hitung-hitungannya gak patek pinter matematika di ning kelas ya jeblok terus. Tapi uangnya banyak. Jadi ini memang ada faktor keberuntungan. Tapi keberuntungan itu dari mana datangnya? Kesiapan bertemu dengan peluang. Itu namanya keberuntungan. Makanya tugas kita saat ini adalah mengumpulkan stock of knowledge, ya, pengetahuan yang banyak, pengalaman yang banyak, sehingga suatu saat ada kesempatan, ada peluang ketemu. Nah, itu disebut dengan keberuntungan. Jadi kalau kita persiapannya banyak, insya Allah kesempatan untuk mendapatkan peluangnya juga lebih banyak. Ini artinya untuk mendapatkan kemenangan yang dibutuhkan adalah para jenderal yang mampu mempertemukan antara kesiapan dengan peluang sehingga menjadi keberuntungan. Jadi untuk sampai menang, untuk jadi bejo, itu ya persiapannya sing akeh. Sehingga nanti kesempatannya datangnya banyak. Berarti akan menjadi pemenang. Kira-kira demikianlah. Kalau saat ini kita masih belajar pemahaman terkait dengan bagaimana tentang berwirausaha. Kalau kita sudah mampu mempelajari, memahami banyak hal terkait dengan wirausaha ini, maka begitu nanti kita lulus, ada kesempatan, memang sudah waktunya, maka kesempatan datang. Dan kita sudah siap, maka kita menjadi orang yang beruntung. Oke, kunci untuk mendapatkan keberuntungan, ada ini supaya jadi bejo, itu kan ada keywordnya, ada kunci-kuncinya, ada langkah-langkahnya. Apa saja itu? Yang pertama, melakukan sesuatu yang seharusnya, the right thing, ya, melakukan yang seharusnya. Kalau kalian saat ini sebagai pelajar kok masih belajar tentang virtual, secara virtual, ya kalian lakukan. Kan sudah semestinya. Kalau sekolah mewajibkan kalian untuk sholat duha di pagi hari, kemudian tadarus Al-Quran mulai dari juz 1, kemudian diteruskan, besoknya diteruskan, teruskan sampai khatam, kemudian mengulangi lagi, maka itu kan hal yang seharusnya dilakukan. Ya lakukan saja. Lakukan saja. Ini adalah dalam rangka untuk mendapatkan kunci keberuntungan. Jadi melakukan sesuatu yang lazim, sesuatu yang seharusnya, sesuatu yang memang perlu kita lakukan. Itu yang pertama, syarat untuk mendapatkan keberuntungan. Yang kedua, pada saat yang tepat, the right time. Jadi kalau kita saat ini berbicara belajar tentang berwirausaha, itu bukan berarti kalian harus praktek berwirausaha saat ini. Kayaknya waktunya belum tepat karena kalian ada kewajiban belajar. Pada saat yang tepat, kalau tepatnya saat ini adalah karena kalian itu adalah usia belajar, usia sekolah, ya sudah sekolah saja. Pada saat ini. Jadi waktunya yang tepat. Kalian juga sama ketika belajar virtual kayak gini kan banyak anak-anak yang tidak bisa membagi waktu secara baik. Maka itu juga perlu dilatih supaya tepat pada waktunya, on time. Ya. At the right time. Ini memang waktu yang baik. Kalau habis maghrib itu ya waktu yang baik adalah untuk ngaji misalkan. Untuk ke masjid, untuk ke musola. Kemudian setelah isya itu adalah waktu yang baik untuk belajar misalkan. Ya belajar. Oh kalau pagi hari ini waktunya duha, waktunya baca Al-Quran, kemudian waktunya belajar. Ya lakukan pada saat yang tepat itu. Jangan saat ini kalian berpikir kerja. Begitu somben wis tua menghadapi masalah kalian tidak bisa, baru eling. Kepengen sekolah. Wis tua kepengen sekolah, wayai sekolah pengen megai.
Ini tidak bisa. Jadi at the right time, ya, di waktu yang tepat. Kemudian dengan cara yang benar. Ingat, sesuatu yang baik harus dilakukan dengan cara yang baik untuk mendapatkan hasil yang baik. Jadi, kunci untuk mendapatkan keberuntungan yang ketiga adalah dengan cara yang benar. Nggak boleh talbis. Niatnya apik tetapi dengan cara yang salah, nggak boleh. Wala talbisul haqqo bil batil. Jangan kau campur adukkan antara kebenaran dengan keburukan. Jadi kita berwirausaha misalkan berorientasi kepada profit, keuntungan, berbicara laba. Tapi jangan sampai untuk mendapatkan laba ini dengan cara-cara yang tidak benar. Jadi syarat ketiganya adalah harus dengan cara yang benar. Kemudian yang keempat, sukai apa yang Anda kerjakan dan kerjakan apa yang Anda sukai. Ya, ini penting sekali. Sukai apa yang Anda kerjakan. Kalau Anda itu mengerjakan sebagai pelajar, ya nikmati saja. Lakukan saja. Belajar secara virtual saat ini malah justru memberikan kesempatan bagi kalian untuk berselancar, googling di internet, YouTube, mencari materi-materi yang relevan, materi-materi yang baik, materi-materi yang mungkin guru kalian tidak menyediakan. Sukai kondisi seperti ini. Kita nikmati saja. Ini mungkin ya memang Allah sedang menguji kita dan kita adalah orang-orang yang mampu diuji, melewati ujian ini mampu. Karena kita yakin la yukallifullah nafsan illa usaha. Allah tidak akan menguji seseorang kecuali memang dalam batas kemampuannya, sesuai speknya lah. Kalau kita ujiannya berat, berarti kita calon orang-orang besar nih. Karena diuji dengan ujian yang besar. Kalau hidup itu kan tidak ada ujian, ya tidak berkualitas hidupnya. Dan kerjakan apa yang Anda sukai. Jadi menyukai apa yang Anda kerjakan dan kerjakan apa yang Anda sukai. Kalau Anda itu sudah terlanjur bekerja, terlanjur menekuni profesi, terlanjur sekolah misalkan, ya Anda harus bisa menyukai, mencintai dari apa yang Anda kerjakan. Kalau begitu itu nyaman sekali. Coba itu lihat orang yang sedang kasmaran itu. Misalkan dia dimintai tolong oleh pacarnya, ya, bukan kalian ya, setelah lulus pastinya, boleh. Itu seberat apapun ya enteng saja karena dilandasi dengan cinta. Kalau kita melakukan sesuatu itu kok karena kerelaan, kita memang suka melakukannya, enak. Tapi kalau kita melakukan sesuatu itu tidak kita sukai, ya akan repot, akan berat. Makanya kunci yang keempat adalah sukai apa yang Anda kerjakan dan kerjakan apa yang Anda sukai. Nah, saya pikir 4 hal ini yang menjadi kuncinya harus kalian ketahui, kemudian kalian pahami tentang keberuntungan itu, karena ada pepatah yang ini, dan jadilah orang yang pintar dan bijak. Kemudian kalian sudah memahami tentang keberuntungan, yaitu persiapan dan kesempatan. Kemudian selebihnya, keberuntungan itu menjadi sangat penting, dan keberuntungan itu bisa didapat melalui keywordnya itu adalah 4 hal ini. Ingat, lakukan hal yang seharusnya, lakukan hal pada saatnya, lakukan dengan cara yang benar, sukai apa yang Anda kerjakan, dan kerjakan apa yang Anda sukai. Itu barangkali untuk materi pada pertemuan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami. Yang beruntung bukan saya yang menyampaikan dan bukan kalian yang mendengarkan, tetapi siapapun yang mampu meresapi dan mengambil hikmah, mengambil pelajaran dari apa yang sudah kita sampaikan. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.